Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fadris Channel. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kegiatan seminar dalam rangka peran masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya paham radikalisme yang diadakan oleh Bangkes Bangpol Kabupaten Malang bertempat di Hotel Tidar, daerah Ndawu, Kabupaten Malang. Bagaimana kelanjutannya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe. Subscribe itu gratis dulur. Semoga videonya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, yang kami hormati Kodim 0818 Malang Batu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Intel Bapak Kapten Arhanud Roni Haris Gunawan, yang kami hormati Polres Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Binmas Bapak Suki Hermawan, yang kami hormati Ketua FKDM Kabupaten Malang Bapak Andi Ikhwanto SAG MH, serta peserta sosialisasi yang berbahagia. Tiada kata yang indah di bagian cerah penuh barokah ini selain ucapan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadiran. Marilah kita baca bersama dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar manfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abang beserta diri yang berbahagia, mohon izin marilah sejenak kita tundukkan kepala kita seraya berdoa agar acara ini
sosialisasi peran masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya paham radikalisme bisa berjalan dengan aman, selamat, lancar, barokah. Doa menurut keyakinan kita masing-masing bagi yang beragama Islam, mohon untuk mengamini doa yang kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ya naka Allahu la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma barik lana mekanisme yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak DRS Kasianto Register Manajemen, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. Tetapi sebelum dilanjut, boleh berpantun lagi. Bawa sepeda ke rumah bupati, sepeda kecil mengangkut peti. Sumpah Pemuda kita peringati, tanah air dijaga sepenuh hati. Jalan-jalan ke pelabuhan, udara mengalir dengan ringan. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin dan para undangan. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil berjuang nanti, moga-moga di akhir Desember ini nanti penetapan anggaran nanti bisa tetap-tetap FKDM ini tetap harus ada kegiatannya, tidak hanya dompeng atau tidak hanya memakai dengan selama ini kan dompeng gitu kan, dompeng di Bangpol, dompeng di kegiatannya provinsi, dompeng di mana-mana. Jadi bukan dompeng tapi kolaborasi. Iya, dompeng gak enak ya. Jadi kolaborasi KDM ini memang canggih pinter ini Pak Andi, Pak Mahfud. Jadi bisa Bu Hikmah diajak kerjasama, ya. Kemarin guru ngaji Kabupaten Malang diajak kerjasama, ya. Ini adalah cuma Pak Andi ini yang buat. Semoga nanti kita 2025 bisa merencanakan kegiatan sendiri. Ini mudah-mudahan dulu itu. Jadi alhamdulillah masih ada 2 bidang lagi, maupun nanti Bapak Ibu yang sebagai peran masyarakat ini masih ada 3 bidang lagi. Kita punya bidang namanya Poldagri yang saat ini punya gawe besar, yaitu pilkada serentak tahun 2024, dan kita punya 2 calon, ya kita doakan bersama-sama, moga-moga yang jadi orang Gondalegi ya gitu kan. Ya berat orang Gondalegi karena dua-duanya sama orang Gondalegi semuanya, baik nomor 1 nomor 2 Gondalegi semuanya. Yang pasti nanti bupati kita adalah orang Gondalegi, ya itu kita doa bersama-sama. Yang penting Kabupaten Malang aman kan begitu ya. Itu Poldagri punya gawe itu. Jadi yang memfasilitasi semua kegiatan pilkada itu adalah Poldagri. Memang uangnya pemerintah tapi salurannya lewat Baket Bangpol Kabupaten Malang. Kita anggarkan kemarin, monggo nanti dari KPU monggo karena anggarannya besar. Kita anggarkan 101 miliar untuk KPU saja. Makanya nanti FKDM nggak tugas aja bisa dari KPU lah. bisa mengelola anggaran 1,1 M gitu. 101 miliar untuk kegiatan pemilu ini. Makanya harapan kami, mungkin Bapak Ibu semuanya juga ada yang menjadi penyelenggara tingkat kecamatan PPK, mungkin ada yang menjadi penyelenggara, bawahnya KPU lagi PPS, bawahnya lagi KPPS, ya mungkin menjadi pengawas, ada menjadi petugas lapangan, pengawas lapangan, menjadi pawas cam, dan semuanya. Monggo nanti Bapak Ibu mungkin bisa sekarang 5 tahun ke depan untuk partisipasinya menjadi penyelenggara maupun pengawas pemilu. Ini kegiatannya di bidang Poldagri, 1 bidangnya di Baket Bangpol, dan sekarang punya gawe besar, tapi rutin tahunannya adalah memberikan bantuan politik kepada partai politik pemenang pemilu. Itu kegiatan di Baket Bangpol juga. Kita juga ada namanya Banpol, bantuan partai politik bagi pemenang pemilu yang mendapat kursi di DPR aja kita bantukan begitu. Sampai saat ini baru kita menginjak per suara dinilai dihargai dengan 7.500 untuk Banpolnya. Ya. Selain itu ada namanya kegiatan sosialisasi pemilih pemula, sosialisasi tentang
pendidikan politik, juga kegiatan di partai politik. Masih ada lagi kegiatan bidang lain 2 lagi terkait dengan paskibraka maupun dengan dana hibah yang lain. Ini kegiatan pakai parpol itu. Untuk pagi hari ini mari kita sama-sama mengikuti kegiatan terkait dengan bahaya paham radikalisme. Tepuk tangan untuk bidangnya Bu Evi. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk itu yang pertama akan kami berikan kesempatan kepada Bapak Dandim 0818 untuk memberikan materinya. Sebetulnya ini dibawakan Pak Dandim langsung ini. Sampai tadi malam betulnya Pak Dandim ini, tapi sama saja lah. Karena ini materinya Pak Dandim, tapi disampaikan oleh Bapak Kapten Roni. Terima kasih, monggo kami persilakan kepada Bapak Kapten Roni. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Kapten Roni. Monggo Bapak. Kita panggil Bapak Dr. Andes Kasianto, Magister Manajemen untuk moderator acara. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya telah kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Dandim 0818 Malang Batu. Sampai tadi malam beliaunya hadir, betulnya di posisinya juga beliaunya masih hadir, tapi karena macam kegiatan yang sangat penting beliaunya berhalangan, sehingga dibagikan kepada Bapak Kapten Roni selaku Kasat Intel dari Kodim 0818. Tepuk tangan untuk Pak Kapten Roni. Ya. Juga yang terhormat Bapak Kapolres, tentunya tahu juga, Allah akan dihadiri oleh Pak Kasat Bimas. Yang kami hormati, yang kami banggakan, saudara kami Bapak Andi Ekwanto selaku Ketua FKBM Malang. Tepuk tangan Andi. Alhamdulillah sampai hari ini kita Kabupaten Malang aman-aman ya Pak Andi, ini peran sertanya ya, karena tidak ada keberhasilan tanpa peran masyarakat. Yang kami hormati juga penyelenggara selaku leading sektornya di Pakai Pangpol yang bisa menghadirkan Bapak Ibu semua di hotel yang sangat indah ini. Sebetulnya kemarin awal-awal kita mau ke Panjang, tapi karena kita satu Kabupaten Malang yang jauh juga, akhirnya dari Pakai Tengah-Tengah yaitu di Hotel Tidar. Tepuk tangan untuk kabinnya Ibu Evi, ya, beliaunya. Dan saya sendiri selaku sekretaris Pakai Pangpol Kabupaten Malang. Juga Bapak Ibu dari jajaran organisasi masyarakat, FKUB, Senkom, juga dari FKDM, dari seluruh pelosok. Makasih ya Pak FKUB Pak, udah tahu di tengah kita. Pak Yai Mahfud, alhamdulillah senior saya, bapak saya, guru saya, beliaunya. Saya masih kecil di Kecamatan Singosari waktu itu masih kasih ya, kasih Kesra, beliaunya yang selaku dawi saya, termasuk mengamankan Singosari waktu tahun 2002. Saya di Singosari sampai 2002 sampai 2014 terkait dengan masjid di Watu Gede, di Langlang. Dan beliaunya Pak Mahfud. Matur nuwun Pak Yai. Alhamdulillah mohon doa restunya. Moga-moga 27 nanti Kabupaten Malang tetap aman. Amin ya rabbal alamin. Hadirinnya berbahagia. Hari ini alhamdulillah nyantai saja, saya juga sambil duduk ya. Kita santai aja. Memang kita yang pertama silaturahmi dalam rangka kegiatan sosialisasi peran masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya paham radikalisme di wilayah kita Kabupaten Malang. Alhamdulillah tahun 2024 selama saya di Paket Pangpol ini aman-aman saja, tidak ada yang kita sampai kejadian di Batu kemarin. Ini menandakan kejadian kemarin berarti tidak terhenti radikalisme itu. Ya banyak, makanya kita perlu peran masyarakat ini. Dan alhamdulillah FKUB juga bergerak terkait dengan rekomendasi pendirian tempat ibadah. Ini juga nanti dalam arti pernah waspada dini terkait dengan masing-masing tempat ibadah. Saya berharap juga terkait dengan tempat ibadah ini tidak ada yang dimasuki oleh paham nanti mohon peran serta masyarakat gimana nanti bisa semuanya. Juga
Saya berdiri di sini Bapak Ibu ya. Nanti podium disiapkan, kalau nggak digunakan bajir. Niatnya dipasang di depan berarti digunakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung saja yang terhormat Bapak Sekdin Spangpol Kabupaten Malang, Pak Andi dari FKDM Kabupaten Malang. Nah, ini rekan dari Polres baru tiba, selamat datang. Untuk di depan saya bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah sampai saat ini saya lihat, saya duduk di depan, satu pun belum ada yang saya kenal. Nah, gitu. Karena saya pun orang baru juga. Mungkin bapak ibu ada yang kenal saya? Tidak ada. Saya makanya nanti kalau katanya orang Jawa itu tak kenal maka tak sayang. Jadi saya punya kewajiban nanti saya memperkenalkan diri. Nanti kalau saya harus pelan-pelan satu persatu perkenalan, mungkin nanti saya waktu menjabat dan ramil keliling di Kabupaten Malang, mungkin nanti satu-satu kenal. Ini dari Ngantang ada nggak ini? Nah, kalau dari Ngantang ada, biasanya harusnya kenal sama saya. Kalau nggak ada ya betul nggak kenal. Baik, Bapak Ibu, pagi ini sebelumnya saya minta maaf. Sebelumnya itu Dandim yang berkenan mengisi materi ini karena suatu hal. Jadi tadi malam saya ditelepon oleh ajudan, diperintahkan untuk mewakili Bapak Dandim untuk mengisi materi. Jadi intinya kami minta maaf. Baik, langsung saja nanti ada 3 narasumber biar tidak terlalu lama juga, harapannya sebelum zuhur sudah selesai. Nanti di sini sifatnya kita ini apa? Sharing ya, sharing tukar pikiran. Nanti kalau mau ditanyakan, ditanyakan. Ada yang nggak cocok nanti dengan apa yang saya sampaikan, ditanyakan. Mungkin dengan pemahaman yang berbeda atau pemahaman yang belum paham, lebih baik ditanyakan daripada jadi unek-unek. Nah, pagi ini saya akan memberikan materi atau ya apa ya, sharing tadi terkait peran TNI dalam upaya pencegahan paham radikalisme di wilayah Kabupaten Malang. Bapak Ibu, di depan saya sudah ada yang tahu terkait apa itu radikalisme. Yang tahu angkat tangan. Enten? Kalau belum ada yang tahu, nanti kita sama-sama belajar. Ya nggak apa-apa. Seperti saya sampaikan tadi, lanjut. Nah, ini tadi, ini perkenalan singkat saya. Monggo Pak Sugi, selamat datang. Nanti mana tahu ketemu di jalan, ya saling tegur nggak apa-apa. Mana tahu nanti saya menjabat di wilayah jenengan jadi dan ramil, minimal kita sudah pernah komunikasi awal di sini, sudah kenal. Dan nama saya Romi Haris Gunawan, pangkat Kapten Harut. Saya Bituren Secaba tahun 2000. Tanggal lahir, tempat tanggal lahir saya asli Beji, saya Beji Batu tahun 79. Agama Islam. Jabatan saat ini saya menjabat sebagai Passi Interkodim 0818 Malang Batu. Jadi membawai Kabupaten Malang dan Kota Batu. Untuk pendidikan SD, SMP, SMA biasa itu. Pendidikan militer saya sejabat di Jember. Habis itu dinas pertama saya di Medan 15 tahun. 2015 dikasih kesempatan saya sekolah perwira. Setelah sekolah dinas di Jakarta selama 5 tahun. Nah, setelah itu pendidikan terakhir saya di Lapa 1 Arut di Karangloso. Saya pendidikannya dekat sini aja di Karangloso, tapi tidak bisa pulang. Untuk operasi militer saya darurat militer di Aceh tahun 2002, Pak TNI di Medan Sumatera Utara 2014, operasi Tinombala 2017 di Poso. Sama itu di Poso itu terkait ya radikalisme juga. Itu pemberantasan MIT. Siapa yang tahu MIT? Majelis Indonesia Mujahidin Indonesia Timur, ya, Mujahidin Indonesia Timur. Itu pemberontakan di Poso.
Lanjut. Perkenalan saya singkat itu aja, nanti sambil waktu berjalan kita kenalan lebih lanjut. Pendahuluan ya. Nah, sekarang ini biar kita tidak bingung, peran TNI itu apa? Nah, terkait pencegahan radikalisme. Jadi TNI itu ya tetap ada undang-undangnya juga. Kita mempunyai peran juga terkait pencegahan radikalisme. Jadi intinya TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada warga masyarakat kita yang tidak berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berarti radikal. tidak, harusnya tidak tinggal di Indonesia. Oh, dia tidak berpaham itu kan gitu. Paham radikal itu apa? Nah, di sini ada nanti nih. Paham radikal, suatu ideologi atau ide gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan dengan sistem sosial politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Contohnya, banyak itu kelompok-kelompok yang ingin melakukan perubahan dengan cara kekerasan, seperti ada bom bunuh diri, pengeboman gereja. Kan tidak ada juga ajaran agama apapun membunuh itu diperbolehkan. Mau agama Islam kita pun tidak boleh, agama Kristen, Buddha tidak boleh. Agama Islam pun tidak boleh juga. Mana ada ajaran agama yang boleh membunuh agama orang lain? Islam bu halal membunuh agama Kristen. Enten mau boten? Tidak ada. Ya, makanya paham-paham seperti itu, siapa yang mencuci otak seperti itu? Ya orang-orang yang punya pandangan, pemikiran menurut dia. Kita saja kadang-kadang yang sesama agama saja, kalau beda kelompok dari dia, dianggap kita musuh, dianggap kita sesat menurut dia. Kan itu. Kita nggak tahu dia belajar agamanya di mana sampai bisa seperti itu. Harapan kita di lingkungan kita, tetangga kanan kiri kita, jangan ada seperti itu. Kalau memang ada seperti itu, kita sebagai masyarakat yang ada sekelilingnya harus peduli. Untuk pencegahan paham radikalisme ini, tugas dan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sinten? Semua yang belum menggunakan jilbab ini salah satu juga. Terus penampilan pakaian, ini beli pakaian dia mungkin cari yang murah atau gimana, padahal pakaian yang sedikit itu lebih mahal daripada pakaian yang panjang-panjang. Kalau ibu-ibu ini kan bajunya banyak, ini bahan kainnya, tapi lebih banyak orang yang menggunakan bahan kainnya sedikit. Mungkin ibu buat satu, buat anak-anak sekarang itu bisa buat 2-3 orang. Kan gitu. Nah, makanya seperti itu ya tugas-tugas kita, mulai dari rumah, orang tua, guru, tokoh, ya, Kementerian Agama ya punya peran, Kementerian Pendidikan ya punya peran. Itu di bawah, sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa, RT, RW, mulai dari tingkat nasional sampai ke bawah. Nah kan sama ini yang disampaikan sama Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Raffi Ahmad, bahwa penanggulangan radikalisme tidak dapat dibebankan pada satu instansi, namun perlu adanya keterpaduan sinergitas berbagai instansi. Jadi ini semua menjaga, memberikan pendidikan, edukasi kembali, sosialisasi, dan menanamkan multikulturalisme. Yang saya hormati Sekretaris dan Kesekretaris Pol Kabupaten Malang, Bapak Kasyanto, ini mondar-mandir ketemu terus. Kalau ada acara beliau yang datang, saya kami undang. Sekarang ada acara saya datang. Yang saya hormati Pak Intel Kodim 18 Malang Batu, Kapten Roni, yang saya hormati PF Kadil, ya, terus para tokoh agama, para tokoh organisasi sosial kemasyarakatan, para tokoh organisasi perempuan, semua tokoh pemuda yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan diri saya dulu, nama saya Sugi Hernawan, ya, Bapak tadi Pak Kasyanto Hermanto, nah, karena dicocokkan bersama namanya Pak Kasyanto, jadi namanya jadi Hermanto.
Pangkat AKP. Saya mulai masuk jadi polisi tahun 90 langsung ke Ambon. Ya, saya dinas di Ambon 12 tahun. Ada pengalaman empiris di sana bagaimana kondisi suatu negara ketika terjadi konflik sekretariat atau konflik yang berlatar belakang keagamaan, suku, ras dan sebagainya, sehingga implikasinya adalah nanti yang kita akan jelaskan. Yang kedua, selanjutnya saya pindah ke Malang, kemudian saya pernah di intelijen. Saya nggak lama di intelijen, cuma 18 tahun. Kemudian keluar dari Intel sampai perwira, saya kemudian menjadi Kasihas, kemudian Kapolsek di Pagelaran. Ada yang dari Pagelaran, Pak? Nah, kebetulan nggak ada orang Pagelaran, nggak terlalu jauh datang ke sini. Kemudian sekarang jadi Kasat Binmas. Ya, Kasat Binmas itu pembinaan masuk surga, Pak. Bukan ngomong-ngomong, pembinaan masyarakat, okay, yang membawai para Babin Kamtipmas. Jadi hubungan saya kalau di Kodim, kalau dulu itu dengan Pasinter dan dia unit Inter, sekarang bergeser dengan Pasiter, okay? Pasiter yang membawai Babinsa, karena saya komandannya Babin Kamtipmas. Okay? Jadi kalau ada Babin Kamtipmas yang mulai miring-miring, nggak mau dengar informasi, kemudian nggak mau aspiratif, nggak menampung nggak menampung informasi, kurang komunikatif, tolong dilaporkan kepada saya. Oke, nomor HP saya 085, catat ya, 085 lagi 259 ya 122 459. Nah, Pak Primadini nggak nyata. Ini Pak Primadini orang ini dari PP, Pemuda Pancasila, dari Paris Haji. Dulu kenal waktu di Intel, sekarang seger. Ya, gitu. Ini peran masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya paham radikalisme. Ya, jadi radikal itu saya baru tahu lambangnya nubrak. Ya. Ini salah bannernya atau memang sengaja? Ya, harusnya no war atau bagaimana, atau no teroris. Jadinya nubrak, artinya para radikal nggak boleh konsumsi obat-obatan. Jadi benar juga. Walaupun Anda teroris sekalipun, Anda radikal, tetap nggak boleh harus mengkampanyekan gerakan anti narkoba. Jadi kamu melakukan tindakan kekerasan, menyebarkan paham-paham radikal, tetapi ada semangat untuk nudrak anti narkoba. Terima kasih Pak Kasyanto. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah pengertian secara umum itu tentang terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan, ya, teroris. Jadi gerakan-gerakan ini ketika kita bicara tentang terorisme ini berkaitan erat dengan radikalisme. Bagaimana membandingkan Allah dan Al-Quran dengan Pancasila? Bagaimana membandingkan sunan hadis dengan Undang-Undang Dasar 45? Bukan perbandingan yang sejajar. Ini dimulai dari itu. Lanjut. Nah, penyebabnya apa? Keinginan akan perubahan kondisi ekonomi politik yang revolusioner itu penyebabnya adalah itu. Penyebab bisa dibaca ya, kembali ya 2002. Nah itu, kenapa bisa demikian? Ketika suatu negara ini dalam keadaan tidak stabil, mereka hadir. Bertepatan dengan itu, tahun 2000-an di Afghanistan sedang terjadi perburuan besar-besaran oleh Soviet terhadap tentara Taliban, sehingga ada pendaftaran mujahidin ke Taliban. Pintu masuk itulah yang dipakai oleh kelompok-kelompok ini untuk memperdalam ilmu terorisme di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mendengar jawabnya ini khawatir pesertanya kena 7 kali.
Apa tujuan Bu? Hah? Lemah mesti lesu. Lemes. Ono sing lemes bareng. Ya Allah jujur loh ini. Tapi gak usah khawatir, dari panitia sudah menyiapkan kok. Ini baru menu pembukaan ya. Saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sekban beserta Kabid Kuapasda Nasional. Yang saya hormati narasumber yang begitu memukul dan hebat tadi dalam penyampaian dari Kodim 0818 dan dari Polres Malang. Yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hadirin peserta kegiatan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini setengah siang kita bisa hadir bersama-sama dari sejumlah berbagai macam penjuru, bisa hadir untuk mengikuti kegiatan peran masyarakat dalam pencegahan radikalisme. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang bisa bermanfaat kepada kita sekalian. Tentunya kita ingin kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Insya Allah ke depan berlanjut gitu ya. Karena siang ini saya ingin menyapa dulu. Karena momentum kita di bulan Oktober ini ada bulan yang begitu keramat. Tanggal 1 Oktober kemarin kita memperingati Kesaktian Pancasila. 5 Oktober Hari ABRI. 20 Oktober Hari Pergantian Presiden. 20 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Dan tanggal 28 Oktober kemarin ya, kurang 1 Bu, 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Dan sekarang tanggal 29 Oktober Hari Pencegahan Radikalisme gitu ya. Saya ingin menyapa dulu biar peserta semangat dulu. Kalau saya ingin bertanya siapa kita, dijawab bangsa Indonesia. Kalau saya bertanya siapa kita, jawabannya bangsa Indonesia. Kalau saya bilang bangsa Indonesia, jawabannya aman, sehat, sejahtera. Bangsa Indonesia aman, sehat, sejahtera. Kalau tangan saya bergerak begini, Bapak Ibu tepuk tangan sesuai gerakan tangan saya. Yang salah maju ke depan. Siap maju? Nanti dapat tambahan gue ya. Siapa kita? Bangsa Indonesia. Siapa kita? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia aman, sehat, sejahtera. Bangsa Indonesia aman, sehat, sejahtera. Tepuk tangan sesuai gerakan tangan saya. Dohor kurang 30 menit sudah dibeduk tadi. Baik, tadi sudah pemateri kedua menyampaikan. Saya ini bagian yang ketiga. Ketekan materi ini. Tadi sudah banyak cerita dan beliau adalah pengalaman bersejarah di dalam kegiatan-kegiatan, terutama di dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Satu kata yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda, bahwa kebutuhan manusia hidup yang terpenting adalah rasa aman. Penting kok dulu. Penting. Maka Nabi mengatakan man asbaha minkum aminan mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumihi fakana lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari ini dia dalam keadaan aman, kemudian ada yang dimakan dan sehat jasmaninya. Pagi hari ini aman, sehat jasmani, dan ada yang dimakan, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan dunia. Ternyata untuk mendapatkan kenikmatan dunia, yang pertama adalah rasa aman. Maka panjenengan kepingin aman pun sampai urusan dengan 3 hal. Siji urusan dengan kepolisian. Jenengan meneng-meneng itu surat panggilan polisi, aman apa boten? Yang kedua, jangan sampai berurusan dengan kejaksaan. Bila sampai urusan berkejaksaan, enggak. Yang ketiga, jangan sampai berurusan dengan rumah sakit. Lihat 3 hal dengan nggak urusan karo polisi, nggak urusan karo kejaksaan,
nggak berurusan dengan rumah sakit. Insya Allah. Kemarin ada tetangga saya sampai ngomong begini, Pak Mudin dicekel polisi gara-gara ada mobil patroli datang ke kampung menjemput Pak Mudin. Pakai sini, wah kampung bingung, waduh, Pak Mudin dicekel polisi. Ternyata di kokon yang cepet gitu Pak mobil patroli. Kampung khawatir, ya Allah Pak Mudin khawatir. Ya ini cerita ya. Pernah suatu ketika ini Pak Mudin ya kecekel polisi. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang masalah radikalisme. Radikalisme itu muncul karena ada sikap intoleransi. Intoleransi itu bisa mengarah kepada radikalisme, dan radikalisme bisa mengarah kepada terorisme. Intinya di situ. Maka bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang multikultural, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki berapa suku bangsa? Berapa? Banyak. 1.300 suku yang ada di Indonesia. Kita juga memiliki 17.000 pulau dengan berbagai macam kondisi. Kalau ini nggak dirangkul, saya yakin akan muncul namanya bibit-bibit radikalisme. Next guys ya. Nah, maka itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita sebagai seorang tokoh masyarakat, tokoh generasi muda ini bisa menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang kondusif. Next. Penyebab radikalisme tadi apa? Intoleransi. Pernah mungkin ibu-ibu di lingkungan sekitarnya ada orang yang sifatnya intoleransi? Pernah ya? Dulu kita masih sekolah dulu, sering kita mendengar kata-kata namanya tepok seliro, tenggang rasa. Dulu sering. Apakah sekarang masih ada? Masih ya? Masih. Lawan katanya adalah intoleransi. Apa itu intoleransi? Kalau toleransi adalah sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya. Lawannya adalah intoleransi. Ini adalah membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Umpamanya kita tinggal di masyarakat, kita beragama Islam, kemudian kita memaksakan agama kita, itu tidak boleh, namanya intoleransi. Nah ini adalah menjadi bibit-bibit munculnya radikalisme. Next. Nah contohnya ini, tidak menghargai dan menghormati hak orang lain, diskriminasi, membedakan berdasarkan ras, suku, agama, dan gender. Kalau kita pas ketemu dengan orang non sewu yang hitam, terus elek, jelek, jepit kelek, semuanya kate maket, itu termasuk adalah tindakan. Ada orang rambutnya keriting, oh ini kelompok suku Kribo, itu termasuk adalah intoleransi. Mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama, keyakinan politik. Ya, ini kita boleh beda politik. Sebentar lagi tanggal 27 November terjadi. Kita boleh beda politik, beda pilihan, tapi tetap seduluran. Ini sih penting. Jangan sampai beda politik. Mari lu gegeran. Ada nggak Bu? Karena pilpres kemarin ya, sing siji dukung A, sing siji dukung B. Sak bojo akhirnya tukaran kawah Bu. Ada deh? Ya saya turun bareng, mari kayak sok bareng gara-gara beda pilihan. Ya ini jangan sampai nanti. Tapi saya yakin pemilu 27 ini insya Allah aman Mbak. Karena pemenangnya adalah sama. Siapa? Orang lagi. Next. Yes. Lebih cepat awal ya. Nah ini menghindari sikap intoleransi, tidak memaksakan diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah tidak menganggap suku bangsanya lebih baik. Ini biasanya muncul ini. Kalau sudah menganggap dirinya yang lebih baik, ini adalah menjadi bibit-bibit radikal intoleransi. Next. Ini cukup penting ya. Nah, faktor pemicu globalisasi, perkembangan media sosial,
perbedaan adat istiadat, perbedaan pemahaman. Nah, dulu yang muncul di televisi ketika ada gunung Semeru meletus itu ya, ada orang yang menyepak sejajar. Walaupun toh kita ini tidak senang, tidak setuju, tapi jangan sampai menimbulkan konflik. Sesajennya disepak. Akhirnya kan ramai dulu itu ya. Nah ini akhirnya tidak menghormati budaya adat. Kalau kita tidak setuju nggak apa-apa. Next. Nah ini radikalisme tadi sudah banyak disinggung itu ya, paham yang ingin mengadakan sebuah perubahan dengan cara radikal, dengan cara revolusioner. Ini bisa terjadi pada kelompok politik, dia suka ekonomi, sosial dan budaya. Kita bangsa Indonesia merdeka tahun 45. Tapi setelah merdeka, apakah kita aman? Belum ya. Kita mengalami AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Tahun 48 setelah merdeka muncul di Madiun pemberontakan yang dipimpin oleh Musa. Tahun 49 muncul pemberontakan dipimpin oleh Kartosoewiryo, ingin mendirikan NII, DI, TII, Negara Islam Indonesia, atau dikenal dengan ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Tahun 65 juga muncul lagi, apa itu? PKI yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia. Setelah reformasi, zaman sekarang ini ya juga masih muncul bibit-bibit konflik, bibit-bibit radikal. Tadi sudah disampaikan ini ya oleh Bapak Kodim atau Bapak Polres tadi dengan bertugas di mana-mana. Muncul dulu di Ambon, ada kasus Ambon, ada kasus Poso, ada kasus Budi, Aceh, GAM, dulu ada OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ini sampai sekarang belum muncul. Nah, kalau ini tidak, kita sebagai peran tokoh masyarakat bagaimana bisa menciptakan situasi yang aman, kondusif, ini adalah tugas kita. Kapan hari saya bertemu, bukan berarti saya bertemu, saya terlibat, enggak. Saya ngopi bareng dengan mantan anggota KPK yang tadi sudah disebutkan. Salah satunya adalah di Karangploso. Saya ketemu dengan tokoh yang pernah ikut jihad di Suriah. Saya ketemu dengan tokoh yang pernah ikut melaksanakan kegiatan di Suriah dan Singosari. Saya ketemu beliau dan saya ngomong-ngomong, saya ingin bertanya, apa sih yang menyebabkan sampai dia itu atau sampai ke sana? Memang banyak faktor. Yang satu, dia bercerita, dia berawal dari lingkungan keluarganya. Dia sering dikucilkan dari keluarganya. Punya saudara, tapi dia sendiri menjadi anak yang dikucilkan. Akhirnya ketika berteman dengan komunitas yang lain, kebetulan komunitas yang lain perhatian dan ideologinya kok agak berbeda, diajak langsung belum berangkat ke Suriah. Nah ini kalau di lingkungan keluarga itu ya kita harus hati. Yang kedua memang dengan belajar tadi yang disampaikan dengan medsos, ya kita rasa prihatin lah, ada rasa kok ada saudara kita yang sesama umat Islam katakan duduk di luar dibantai, akhirnya muncul rasa hibah berangkat ke sana. Itu yang salah satu menjadi dia ingin berangkat di radikalisme. Ada di dalam Al-Quran itu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Al-Quran maka dia fasik, maka dia kafir. Dia salah di dalam pemahaman penafsiran. Nah, ini yang harus hati-hati. Nah, cirinya apa radikalisme? Nah, ciri-cirinya adalah mengklaim kebenaran tunggal dan menyaksikan kelompok yang lain. Ini yang biasanya sering muncul. Golongan aku adalah golongan yang paling benar. Selain golonganku salah. Masih ada begitu, Bu? Maka perlu adanya toleransi. Lana akmaluna walakum akmalukum, bagiku ya wis amalanku, bagimu amalanku. Kalau berbeda agama, lakum dinukum. Tidak fanatik mengaku dirinya yang paling benar. Seolah-olah surga ini menjadi kapling kelompok ini.
Yang kedua adalah mudah berburuk sangka kepada di luar golongan. Oh, ini ciri-cirinya orangnya pakai begini. Ini pasti kelompok radikal, namanya gitu ya. Ya, jangan berburuk sangka. Yang ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan agama dan tidak pada tempatnya. Next. Nah, Najum, apa yang harus kita lakukan? Next. Upaya pencegahan. Nah, tadi sudah disampaikan ya, lewat kontraradikalisasi. Yang kedua adalah deradikalisasi. Next, ya cepat ini ya. Nah, institusi sosial untuk pencegahan. Nah, ini yang mungkin intinya di sini, bagaimana kita menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda. Ini kita berada di sini. Yang pertama adalah melalui peran lembaga pendidikan, guru dan guru untuk mendapatkan wawasan kebangsaan. Ya, ini perlu. Dan alhamdulillah ini hadir ini Pak dari Ketua IGABA Kabupaten Malang. Ada Ketua IGRA, ada Ketua Himpaudi, ada Ketua IGTKI, ada Ketua IGTKM. Siapa lagi? Nah, ini adalah sebagai pendidik-pendidik kita. Lewat pendidikan, guru ini bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada anak kita. Yang kedua lewat keluarga, ya, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang. Penting ini dalam keluarga. Yang tadi saya contohkan, ketika di dalam satu keluarga yang kecil, dia sering mungkin diasingkan, sering dikucilkan. Ketika berada di luar, dia tanpa teman baik, katut. Yang tadi yang asik ini adalah dari Pak Polres ini ya. Sekarang ini banyak generasi kita, generasi berok. Di kampung saya itu ya banyak Pak, juga generasi berok. Sampai ada komunitas namanya komunitas Blue Kepang. Tahu Blue Kepang Pak? Lek gede itu jenenge jaran. Lek cilik, lek gede jaran. Lek cilik belum Kepang. Sampai anakku ya betul bisa. Melakukannya mirip-mirip. Ya Allah, ya betul. Ini bapaknya delok. Maksudnya delok, ojo manen balanya gitu ya. Keluarga ini penting. Ada kelompok belum Kepang. Yang ketiga adalah komunitas, ya, melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat. Ya, termasuk ya kita nanti bagaimana setelah selesai ini kita bisa kumpul-kumpul bareng lah. Bagaimana bisa berdiskusi, forum diskusi dengan lintas. Syukur-syukur suatu saat IGRA nanti mengundang, IGTKI mengundang untuk guru-gurunya kita adakan kegiatan semacam ini. Karena di FKDM itu non sewu, kita belum punya anggaran secara mandiri. Jadi kegiatan masih kerjasama. Ya, kemarin kita ngisi di pondok pesantren di Gonagagi. Kita punya jargon ya Pak. Ya apa kegiatan ini bisa hidup sugi tanpa bodoh, meluruk tanpa bolong, sakti tanpa caci. Ya sakti diundang bareng ini gitu. Gompleng. Insya Allah dengan diundang pertama ini berikutnya di mana ya. Penting itu ya. Lah kan duit bonek mau nih. Gak malu sama Pak Kapten. Ini sih pertama, baru kedua ya. Nah, semangat pencegahan. Yang kita lakukan apa? Kita tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Yang kedua, perkaya wawasan keagamaan yang moderat. Kalau sekarang adalah moderasi beragama. Dan yang ketiga adalah bentengi keyakinan dengan selalu waspada terhadap provokasi. Dan yang keempat adalah membangun jejaring dengan komunitas damai. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini, harapan saya yang hadir adalah bagaimana nanti ibu-ibu bisa menciptakan situasi kondusif yang aman, tentram, damai, bahagia. Kita mulai dari lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, sehingga terwujud ke depan Indonesia menjadi yang negara yang aman, baldatun, thayyibatun, warahmatun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tadi ada pantun, saya juga akan berpantun. Gunung Semeru, Gunung Arjuna, Gunung Kelut, Gunung Agung. Itulah nama-nama gunung. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Andi. Nggak tahu ini calon-calon pemimpin ini ya. Kenapa? Calon kepala daerah kayaknya yang pentingnya. Nah, yang pas. Waktunya itu persis jam 11 kan kan ya? Iya. Persis 30 menit persis nggak ada, nggak kurang nggak dapat. Hebat ini makanya. Biasa misalnya debat itu
Udah cocok udah.